Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Masih dalam bab perkara-perkara yang membatalkan sholat. La tabtulu biyasiri nahwi tanahnuhin. Tidak batal ia sholat dengan sedikit seumpama mendehem. Urfan menurut uruf, lighalabatina alaihi karena terpaksa untuknya mendehem. Mendehemnya ada tuntutan, ada penyebab yang gak bisa dielakkan, dan jumlahnya sedikit menurut pandangan uruf. Wala biyasiri kalamin urfan, tidak juga batal salat dengan sedikit bicara menurut pandangan orang ramai. Kal kalimataini, seperti dua kalimat, wassalasi, dan tiga kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata bahasa Indonesianya, artinya dalam 1, 2, 3 kata, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu sama dengan 3 kalam menurut bahasa Arab. Qoma Zaidun, daraba Zaidun amran, Zaidun qaimun. Itu 3 kalam menurut orang Arab, 3 kalimat menurut orang Indonesia. Maka qoma Zaidun sama Zaidun qaimun sudah batal salat, karena qoma Zaidun sudah 4, qoma Zaidun dan Zaidun qaimun sudah 4 kalimat. Nah, jadi kalimat itu artinya adalah seperti 2 kata dan 3 kata. Karena translate ke bahasa Indonesia seperti 2 kata dan 3 kata. Di sini kadang-kala terjadi ikhtilaf di tengah masyarakat, bukan ikhtilaf dalam tanda kutip positif, tapi perbedaan pendapat karena salah memahami. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami wa izharu doktul kalimah huna bil urfi. Jelas ketentuan kalimat di sini dengan huruf. Jelas ketentuan kalimat di sini dengan huruf. Huruf itu huruf Arab. Kemudian bisahwin itu muta'alaq kepada tanah nuh dan kalam. Jadi kita ulang ke belakang biar lengkap pemahamannya. Tidak batal salat dengan sedikit mendehem, tidak juga sedikit bicara, bisahwin dengan sebab lupa. Ai ma'ah sahwihi, beserta lupanya seseorang, an kaunihi fis salat, dari keadaan dia sedang sholat, bi an nasiya annahu fiha, dengan bahwa dia lupa sesungguhnya dia sedang sholat.
li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma sallama min rak'ataini takallama biqalilin mu'taqidanil firagha wa ajabuhu bihi mujawizaini an-naskha summa bana huwa wa hum alaiha. Ini hadis tentang Sayyidina Zulyadain yang kemarin. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sallama tatkala beliau salam min rak'ataini dari 2 rakaat, takallama beliau berbicara biqalilin dengan pembicaraan yang sedikit, mu'taqidan hakadan beliau meyakini al-faragha selesai dari sholat, wa ajabuhu dan mereka menjawab akannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi dengannya pembicaraan yang sedikit, kadang mereka menganggap adanya pembatalan, mujawizinan naskha, kadang mereka menganggap akan adanya pembatalan hukum. Karena Nabi yang ngajak bicara, maka sahabat jawab. Nabi bicaranya karena anggapan sholat sudah selesai. Sahabat menjawab pertanyaan Nabi karena menganggap Nabi sudah membatalkan syariat tidak boleh bicara dalam sholat. Ternyata bukan itu. Summa bana huwa wahum, kemudian melanjutkan oleh dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka para sahabat alaiha atasnya sholat yang sudah dikerjakan. Nah, jadi ketika Nabi sholat zuhur 2 rakaat, lalu Nabi berjalan ke salah satu pojok masjid. Nabi bertekan di salah satu jendelanya, maka dan Nabi bentuk seperti orang marah. Tidak ada satu sahabat pun yang bertanya, karena sholat zuhur baru 2 rakaat. Hanya satu yang berani menanyakannya, yaitu Sayyidina Zulyadain. Kenapa Nabi bicara waktu itu? Karena Nabi menganggap sholat sudah selesai. Kenapa Sayyidina Zulyadain dan sahabat yang lain menjawab? Karena menganggap bahasanya sudah dibolehkannya berbicara dalam sholat. Maka kedua-duanya masuk dalam kategori tidak tahu, lupa. Nah, tidak tahu dan lupa. Nah, titik. Itu dasar hadisnya. Bicara lupa dalam sholat tidak membatalkan sholat. Bergerak dalam sholat tanpa sengaja atau karena lupa juga tidak membatalkan sholat, karena Nabi sudah berjalan meninggalkan tempat sholatnya. Titik. Walau zanna butlanahu bi kalamihi liqalilin sahwan fatakallama katsiran lam yu'dzar. Jikalau menganggap ia seseorang berbicaranya seseorang dengan pembicaraannya yang sedikit karena lupa, jikalau menganggap ia seseorang membatalkannya seseorang dengan sebab pembicaraannya yang sedikit karena lupa, fatakallama katsiran, lalu dia bicara banyak, lam yu'dzar, maka dia tidak diberikan keringanan hukum. Maka dia tidak dianggap uzur, dia tidak dianggap dan dia tidak diberikan keringanan hukum. Maksudnya bagaimana? Ketika dia sedang sholat,
lalu dia karena lupa bicara. Nah, ketika sadar dia sedang sholat, maka dia beranggapan sholat dia sudah batal karena bicara yang tadi sedikit. Kalau sudah batal, dia bicara banyak. Setelah bicara banyak, baru tahu hukumnya bicara yang sedikit tidak membatalkan sholat. Apakah dia boleh menyambung sholat atau mulai harus dari awal? Lam yu'dzar, dia tidak diberikan keringanan, artinya dia wajib memulai sholat dari awal. Wajib memulai sholat dari awal. Bukan asbab anggapan dia batal sholat, bukan asbab dia beranggapan batal sholat, tapi dikarenakan dia sudah bicara banyak setelah beranggapan sholatnya batal dengan bicara sedikit. Ketidaktahuan itu tidak ditolerir. Wa kharaja biyasiri tanahnuhin li ghalabatin wa kalamin bisahwin kathiruhuma pada tulu fatabtulu bikasratihima, terkecuali dengan pernyataan musannif yasiri tanahnuh li ghalabah, tidak batal sholat dengan sedikit mendehem karena terpaksa, atau kalamin sedikit bicara dengan sebab lupa, oleh banyak keduanya, terkecuali oleh banyak keduanya. Kalau banyak, fatabtulu bikasratihima, maka batal ia sholat dengan sebab banyak. Nah, batal ia sholat dengan sebab banyak keduanya. Mendehem karena ghalabah, sedikit tidak batal, banyak batal. Bicara karena lupa, sedikit tidak membatalkan sholat. Kalau sudah banyak walaupun lupa, tetap batal sholatnya. Walau ma'a ghalabatin, walaupun disertai dengan terpaksa, wasahwin, atau disertai dengan lupa, wa ghairihi, dan yang lain-lainnya. Au ma'a sabqi lisanin ilaih, atau tidak batal sholat beserta terlanjur lidah kepadanya bicara. Itu diatur kepada ma'asahwin. Jadi tidak batal bicara yang sedikit yang disertai dengan terlanjur lidah kepadanya bicara. Bukan dia lupa sedang sholat, tapi lidah dia itu tidak terkontrol, bicara secara otomatis begitu, sabqi lisan, atau berbicara yang sedikit ma'a jahli tahrimihi, beserta tidak tahu haramnya. Beserta tidak tahu haramnya, artinya bicara pihak dalamnya sholat. Jadi tidak batal sedikit bicara kalau kondisi orang tersebut tidak mengetahui keharaman bicara dalam sholat. Kenapa dia tidak tahu keharaman bicara dalam sholat? Liqurbi islamin, karena baru saja masuk Islam, karena baru saja memeluk agama Islam. Wa in kana bainal muslimin, walaupun dia tinggal di tengah-tengah orang Islam. Au bu'din anil ulama'i, atau alasan dia tidak tahu itu bukan karena baru masuk Islam, bahkan dia sudah lama masuk Islam, tapi dia tidak tahu alasannya karena jauh dari para ulama. Bu'din anil ulama'i, jauh tinggalnya dari para ulama.
Apa yang dimasukkan dengan ulama di sini? Bahkan kalau pada hari ini kita lihat di satu kampung itu ulama sudah banyak yang meninggal. Tidak ada lagi ulama yang benar-benar ulama kadang-kadang. Nah, kadang-kadang artinya nggak setiap tempat. Maksud daripada ulama di sini adalah ammay ya'rifu dzalik, orang yang mengetahui hal tersebut. Bukan ulama sealim-alimnya, tapi jauh tinggalnya dari orang-orang yang tahu hukum bicara dalam sholat bisa membatalkan sholat. Titik. Saya rasa masyarakat kita hari ini itu sudah tahu bicara dalam sholat itu membatalkan. Walau sallama nasiyan summa takallama amidan biyasiran aw jahila tahrima atabihi ma ilmi bitahrimi jinsil kalam aw qanita nahnu mubtilan ma ilmi bitahrimil kalam lam tabtul li khafai dzalika 'alal awam. Dan jikalau salam ya seseorang, walau sallama, dan jikalau salam ya seseorang, nasian hakadan dia lupa, dia salam dari sholat, dia lupa bahasanya sholatnya sudah cukup, tapi belum. Kemudian takallama amidan, dia bicara hakadan sengaja, yasiran hakadan sedikit, atau jahila tahrima ma'atabih, dia bicara hakadan sengaja, bukan karena lupa, tapi karena tidak tahu keharaman sesuatu yang dia lakukan dengannya. Dia tidak tahu dengan keharaman sesuatu yang ia lakukan dengannya, beserta taunya seseorang dengan keharaman jenis bicara. Atau keadaan mendehem itu membatalkan sholat, beserta taunya seseorang dengan keharaman bicara, maka tidak batal ia sholat karena tersembunyi hal tersebut terhadap orang awam. Apa maksudnya itu? Ada dua kejadian. Au jahila tahrima ma'atabi itu semestinya kita antum autowa, au juga. Atau kepada salama nasian. Oke. Ada dua kejadian. Seseorang salam dari sholat karena lupa, lalu dia bicara sengaja, tapi tidak banyak, padahal dia tahu bahasanya bicara dalam sholat nggak boleh. Bentuk kejadian, dia imam sholat zuhur 2 rakaat, dia salam. Selesai salam, dia menghadap ke makmum. Sudah cukup sholat kita? Belum, nggak tahu. Baru 2, langsung ditambah 2 lagi. Apa hukum salatnya? Tidak batal.
Tahukah orang tersebut bicara dalam salat membatalkan salat? Tahu. Tapi setelah dia salam dalam keadaan salat lalu lupa, dia salam dalam keadaan masih salat belum cukup karena lupa, dan dia tidak tahu kalau bicara selepas salam itu membatalkan salat, dia tidak tahu, maka salatnya tidak batal. Walaupun dia tahu bicara dalam salat batal salat, tapi kan sudah ada kejadian tadi salam karena lupa, maka salatnya tidak batal. Karena pengetahuan yang berbelit-belit seperti itu biasanya orang awam nggak tahu. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, seseorang tersebut melakukan perkara yang membatalkan sholat ma'a ilmihi kaunit tanahnu mubtilan. Mana nyambungnya? Au jahila tahrima ma'atabi ma'a ilmihi bitahrimi jinsil kalam. Ini kasus yang kedua. Dia tidak tahu keharaman apa yang dia lakukan, padahal dia tahu bicara itu haram. Dia tidak tahu hukum apa yang dia kerjakan itu haram, tapi dia tahu bicara dalam salat itu haram. Misalnya begini, dia makmum, kemudian imam baca Fatihah, imam baca surah, lalu imamnya turun sujud, Allahu Akbar, Pak Imam lupa rukuknya. Itu kata makmum belakang, Pak Imam lupa rukuk. Tanya sama bapak tadi setelah salat, Bapak kenapa ngingatin imamnya begitu? Gak tahu saya. Yang saya tahu kalau dia salah ditegur. Tahu nggak Bapak bicara dalam salat hukum haram? Bicara dalam salat saya tahu hukumnya haram. Tapi kalau menegur begitu saya rasa nggak haram. Nah, masa dibiarkan dia nggak rukuk? Justru batal salat kalau dibiarkan. Maka saya bicara. Jadi ma'atabihi jahila tahrima. Sesuatu yang dia lakukan itu dia nggak tahu punya haram. Tapi kalau bicara secara umum tahu. Nah, bagaimana hukum salat bapak tadi? Tidak batal. Nah, tidak batal hukumnya salat sang bapak karena dia tidak tahu apa yang dia kerjakan itu haram, tapi dia tahu bahasanya bicara itu haram. Karena menurut dia itu ditolerir menegur imam itu, karena dia nggak tahu menegurnya dengan cara subhanallah. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, seseorang mendehem dalam sholat karena tidak tahu mendehem itu membatalkan sholat, tapi tahu bicara itu haram. Bicara dalam sholat hukumnya haram dia tahu, tapi kalau mendehem dalam sholat dia nggak tahu. Maka tiga kasus tersebut jawabnya adalah lam tabtul. Sholat orang yang terlibat dengan hal itu tidak batal, karena perkara-perkara yang detail seperti itu tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, watabatulu batal ia sholat bimuftirin, dengan sesuatu yang membatalkan puasa, wasola, yang sampai ia li jaufihi, kepada rongganya seseorang, wa in qalla, walaupun sedikit ya sesuatu. Jadi
Jadi perkara yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Sesuatu yang membatalkan sholat tidak semuanya membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa pasti membatalkan sholat. Tapi sesuatu yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan puasa. Karena semakin penting sebuah ibadah, semakin mudah melakukannya, semakin banyak perkara yang membatalkannya. Kemarin di awal tabah, seseorang yang niat keluar dari sholat batal sholat. Orang niat batalin puasa, puasanya tidak batal. Nah, di sini sholat batal dengan perkara yang membatalkan puasa yang sampai ke rongga seseorang walaupun sedikit. Nah, apa saja yang membatalkan sholat, membatalkan puasa? Makan, minum, secara umum sampainya sesuatu ke rongga terbuka. Sampai sesuatu ke rongga terbuka. Misalnya sedang sholat, dia ngupil, buang ke hidung sampai ke batas tempat nyangkutin kacamata, tak batas sholat. Tapi kalau lewat lagi ke dalam, batas sholat. Telinga gatal, masukkan telunjuk ke dalam, tidak batal sholat. Karena itu tidak batalkan puasa. Tapi kan telunjuk dimasukkan, tuh besi pencongkal telinga tuh, ketambat dia, salah batal sholat. Nah, itu juga ada hak kahak yang sampai pada makar hak batal salatnya, karena itu membatalkan puasa. Nah, batuk misalnya dalam salat ada satu yang pembawa isi dia, lain bunyinya. Nah, itu dibuang ke dalam kantong, atau ke pakaian. Kalau ditelan, batal salatnya. Nah, Allah. Wa aklu kathirin sahwan wa illam yabtul bihil sawmu. Dan juga batal salat wa akli, atau kepada muftirin. Batal ia salat dengan makan yang banyak. Aklin kathirin sahwan, makan yang banyak karena lupa. Wa illam yabtul bihil sawmu, walaupun tidak batal dengannya makan yang banyak oleh puasa. Jadi makan yang banyak itu membatalkan sholat walaupun tidak membatalkan puasa. Dalam puasa makan kita karena lupa tidak batal, tidak dikaitkan dengan banyak dan sedikit. Misalnya makan 2 piring misalnya, tambuh 2, mau tambuh C, tambuh 2, tambuh C, enggak, tambuh 2. Nah, jus pokat, tambah telur sekaret, selesai makan, kenyang deh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Batal puasa batal. Kenapa puasa batal?
Karena makannya seseorang selama bulan di siang hari Ramadan itu tidak ada perkara yang mengingatkan dia sedang puasa. Dia sedang makan tuh, nggak ada yang mengingatkan dia hal ibadah dia sedang puasa. Tapi kalau sholat, masa dia sedang makan? Sepiring dia itu mungkin. Kan nanti ada pengingatan selesai Fatihah ruku. Sadarlah dia waktu itu. Maka nggak mungkin makan yang banyak itu terjadi dalam sholat. Kalau terjadi, sholatnya batal. Karena kita selama sholat itu banyak yang mengingatkan kita sedang sholat. Lupanya jedanya nggak bakalan lama. Nah, titik. Balawi bertala'a nakhamatan nazalat min ra'sihi li haddil zahir min famihi aurikan mutanajjisan ya binahwi dami lassati wa inif diyadda aw mutaghayyiran bihumratin nahwi tumbul batala. Jikalau menelan ia seseorang akan kahak nazalat yang turun ia min ra'sihi dari kepalanya, dahak yang turun dari kepala, lihaddil zahir bagi batasan zahir, min famihi dari mulutnya, aurikan mutanajjisan atau dia menelan air liur yang bernajis dengan seumpama darah gusinya, air liur yang sudah bernajis dengan seumpama darah gusinya. Wa inni biyadda walaupun sudah bening, karena dia meludah, akhirnya darah gusi itu sudah nggak ada lagi, air liur sudah bening tapi belum dia berkumur-kumur, atau dia telan air liur yang berubah dengan warna merah seumpama pinang. Pinang bikin merah air liur. Nah, disebut pinang itu maksudnya itulah satu rangkaian minang. Nah, maka sholat batal. Hati-hati yang suka makan pinang. Yang suka makan pinang harusnya disuka-sukain. Kenapa? Itu obat gigi. Nah, orang yang makan pinang giginya kuat, sirih selembar, isi soda, tempe merah itu sodanya gitu. Kasih pula tembakau, tidak boleh hukumnya. Orang tua dulu kita tembakau di, tidak boleh pakai tembakau. Kasih pinang. Nah, orang obat modern ini ada lagi perisanya, kasih madu dikit, kasih apa? Gambir itu, itu ramuan itu. Ada bubuk yang macam-macam lagi, bubuk rasanya, rasa ini, lengkap, muntah punya. Buang airnya. Pas itu udah merah aja bibirnya. Nah, kalau dia sholat nggak kumur-kumur air liurnya merah seperti itu, ketelan sedang sholat batal sholat. Nah, itu pula orang Minang. Jadi ternyata meminang bisa membatalkan sholat. Nah, berarti makan pinang. Nah, maka disebut pinang di sini bukanlah pinang yang pinang doang. Kalau makan pinang doang itu nggak merah bibir, nggak merubah air liur. Jadi tumbul itu adalah satu perangkat alat makan pinang. Ammal aklul qalilu, adapun makan yang sedikit menurut huruf. Ammal aklul qalilu urfan, adapun makan yang sedikit menurut huruf. Wala yataqayyadu binahwi sumsumah,
dan tidak, atau wala yutaqayyadu, dan tidak dikaitkan ia makan yang sedikit dengan seumpama sumsuma. Sumsuma itu minyak biji minyak yang ditabur di atas roti. Apa namanya? Roti tabur kecil-kecil. Wijen. Nah, wijen. Min nasin, dari orang lupa, au jahilin ma'dzur, atau orang jahil yang diberikan keuzuran. Orang jahil yang diberikan keuzuran ada dua tadi. Satu baru masuk Islam, yang kedua jauh dari ulama. Wa min maghlubin, dan dari orang yang dipaksa. Dipaksa ini bukan orang lain yang memaksa, tapi keadaan yang memaksa dia, seperti terpaksa dalam hal mendehem. Ka'anna zalat nakhamatu lihaddiz zahir. Contohnya terpaksa adalah turun kahaknya bagi batasan zahir. Turun kahaknya bagi batasan zahir, dan dia tidak mampu meludahkannya. Atau contoh ghalabah yang lainnya adalah jararikuhu bi ta'amin baina asnani. Mengalir air liurnya membawa makanan dari celah-celah giginya. Jararikuhu, mengalir air liurnya dengan makanan yang ada di celah-celah giginya. Wa qad ajiza an tamyizihi wa majjihi. Sungguh ia tidak mampu dari membedakannya, mana yang air liur, mana yang sisa makanan, dan tidak mampu meludahkannya. Jawaban untuk semua itu fala yadurru, maka tidak mengapa karena udzur. Nah. Jadi ada beberapa hal dikumpulkan di sini yang kesimpulannya enggak mengapa, artinya enggak batal salat. Satu, makan yang dianggap sedikit menurut penilaian orang ramai. Makan yang dianggap sedikit menurut penilaian orang ramai, baik dari orang lupa bahwa dia sedang sholat, atau dari orang tidak tahu yang dia ada dalam kondisi yang diberikan tolerir ketidaktahuannya. Yang ditolerir agama ketidaktahuannya, yaitu dua orang. Pertama, qurbi islami, baru saja masuk Islam, atau bu'din minal ulama, jauh tinggalnya dari kalangan ulama. Maka makan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Sedikit makan dalam sholat itu tidak dikadarkan dengan sebesar biji wijen. Berapa kadar makan sedikit itu? Sebutir nasi sedikit nggak? Sesuap nasi dikit nggak? Jadi sedikit atau banyaknya, sedikitnya makan dalam sholat tidak dikait-kaitkan dengan biji wijen. Kenapa musannaf mengangkat permasalahan ini? Mungkin ada ulama yang mengatakan sedikit itu kalau sebesar biji wijen itu dikit. Tidak dikaitkan ke situ. Misalnya separuh nasi nempel di gigi misalnya. Kita nggak nyadar tuh kita dalam sholat, ketunya ada. Baru kita sadar, ngunyah setengah nasi berapa lama mah? Kunyah telan. Karena kita tidak tahu atau sedang lupa sedang sholat.
itu bisa saja terjadi dalam sholat kalau hanya setengah nasi atau 1 biji nasi. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan dia anggap sedikit makan dalam sholat, kalau yang dimakan itu sebesar biji wijen, itu enggak ada hubungannya. Itu pernyataan yang ada di tengah itu bukan hukum yang kita bahas, tapi itu hukum berdiri sendiri dia. Disebut jumlah muqtaradah, suatu jumlah yang ada antara jumlah yang saling mutalazimain atau yang saling berkaitan. Nah, kasus kedua adalah makan sedikit dari orang yang terpaksa. Nah, pemahaman terpaksa di sini bukan dipaksa oleh orang, tapi terpaksa oleh kondisi. Jadi terpaksa itu ada dua mana? Ada maghlub, ada bahasanya maghlub, ada bahasanya mukroh. Nah, kalau ketemu bahasa mukroh, dipaksa, itu yang maksudnya orang. Tapi kalau ketemu bahasa maghlub, dipaksa, itu yang maksudnya ada keadaan. Nah, kenapa Bapak kerja situ, Pak? Terpaksa saya kerja di sini. Nah, siapa maksa Bapak? Ada maksa? Orang nggak ada, tapi keadaan yang maksa. Berarti bahasanya maghlub. Nah, mana contoh orang yang terpaksa oleh keadaan? Seperti dahaknya turun dari kepala sampai kepada makhraj hak, tapi nggak sempat dia ludahkan karena saking licinnya. Lewat di makhraj hak, dingin kerongkongannya udah nggak sadar deh. Kecuali kalau dahak itu pelan-pelan ya, karena lumayan kekentalannya. Ini nggak terlalu kental, turun deh, pincang itu aja. Dingin. Ketika dia dingin, ya dahaknya ada yang di bawah, nggak sempat untuk meludahkan. Itu mananya maghlub. Yang kedua, air liur membuat sisa makanan yang ada di gigi. Nggak bisa kita bedakan mana air liur, mana sisa makanan. Selesai makan, untuk minum air. Lepas itu sudah makan dan sudah minum air, coba meludah, jangan ke tanah, tampung kayak pakai plastik dan apa. Nah, lihat di situ, apa yang nampak dah? Sisa makanan. Kalau di mulut mana bisa kita bedakan mana sisa makanan, mana sisa makanan? Yang jelas orang yang selesai makan kalau nggak gosok gigi, pasti ada tertelan sisa makanan di air liur. Itu maka Nabi katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak indah kulli shalah. Nah, dan itu dimaafkan karena tidak bisa dibedakan mana sisa makanan, mana air liur. 3 kejadian tersebut fala yadurru, tidak mengapa karena undur. Titik. Wa tabtulu bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan li ghairi mutaba'atin. Batal ia salat dengan menambah rukun fi'li secara sengaja. Batal ia salat dengan menambah rukun fi'li secara sengaja li ghairi mutaba'atin, bagi bukan karena mengikuti. Bukan karena mengikuti. Artikan ghairi itu baru karenanya belakangan. Karena bukan mengikuti atau bukan karena mengikuti. Tapi kalau menambah rukun karena mengikuti, nggak ada masalah. Contohnya mana? Contohnya, seorang makmum terlanjur ruku karena menganggap imamnya ruku, maka dia akan wajib kembali berdiri, kemudian akan ruku lagi bersama imam. Berarti makmum itu sudah kelebihan
ruku. Kenapa rukunya lebih? Karena tuntutan mengikuti imam. Itu maknanya bukan karena mengikut. Nah, mana contohnya menambah rukun fi'li? Kaziyadati ruku'in aw sujudin, seperti menambah ruku atau sujud. Wa illam yatma'inna fihi, walaupun dia tidak sempat tumakninah di dalam ruku tersebut. Asal menambah rukun, baik rukun itu dikerjakan dengan tumakninah atau tidak, maka sholatnya batal. Wa minhu, dan diantaranya lagi, sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, termasuk membatalkan sholat, bahwa menundukkan kepala oleh orang duduk. Perhatikan baik-baik ini sering berlaku. Menundukkan kepala oleh orang duduk ila ke, maksudnya sampai ke batasan antuhadiya jabahatuhu ma'amama rukbatai, bahwa sejajar dahinya dengan bagian depan kedua lututnya, walau litahsili tawarrukihi, walaupun untuk mendapatkan duduk tawarruknya seseorang, au iftirasihi, atau duduk iftirasnya seseorang, al-mandubi, yang dianjurkan. Kenapa untuk mendapatkan duduk tawarruk dan iftiras tetap membatalkan sholat? Li'annal mubtila la yuktafaru lil mandub, karena sesungguhnya perkara yang membatalkan tidak dimaafkan demi mendapatkan perkara yang disunahkan. Titik. Nah, Allahu Akbar, tahiyat akhir ya. Duduk tahiyat akhir. Seharusnya duduk iftiras, karena baru tasawuf awal. Dia tidak membuat tahiyat akhir, maka dia akan robah duduknya. Mana dia robah? Nah, tundukkan kepala untuk merobah. Batal salat. Atau dia sedang tasawuf akhir, tapi kebuat duduk tasawuf awal, hanya dirubah menundukkan kepala. Batal salat. Maka kalau tidak mampu merubahnya dengan mendirikan kepala, yang dirubah. Kalau merubah begini, kepala tetap lurus. Itu 2 kali 3 kali namanya juga. Nah, itu terjadi di tengah masyarakat kita begitu. Nah, itu tidak ditolerir dalam agama. Kenapa? Perkara yang membatalkan sholat tidak dimaafin demi mendapatkan perkara sunnah. Kaidahnya adalah la yutrakul wajibu illa lil wajib. Tidak boleh ditinggalkan perkara wajib kecuali untuk mendapatkan perkara wajib. Sementara duduk iftirah dan tawarruk itu bukan perkara wajib. Nah, maka membentuk rukun di dalam sholat itu wajib ditinggalkan, jangan sampai dilakukan. Titik. Wa yuktafarul qu'udul yasiru biqadri jalsatil istirahati qabla sujudi. Dimaafkan duduk sebentar. Dimaafkan duduk sebentar, duduk sedikit dengan kadar duduk istirahat sebelum sujud. Oh, dan ini di depan. Bagaimana untuk sujud biasanya? Sami Allahu liman hamidah.
Dia sujud. Allah. Oke. Kan ada orang sebelum sujud itu duduk dulu dari coba. Dia sebelum sujud duduk dulu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, duduk dulu. Boleh buat. Tapi jangan dibuat nanti dalam salat. Allah Akbar. Bersujud. Itu apa hukumnya? Dimaafin. Harusnya membatalkan. Kenapa? Sudah menambah rukun sholat. Itu dimaafin. Kenapa dimaafin? Karena dia memang menambah, tapi sambil lewat, sambil lalu. Sama halnya dengan duduk setelah sujud tilawah. Kau menambah itu? Ada di sini. Nah, di baliknya ada ternyata. Wa ba'da sajdati tilawah. Duduk setelah sujud tilawah. Dimaafin. Dia tidak sunnah. Dan dia termasuk kategori yang tidak dianjurkan. Nah, kalau sekiranya seseorang terlibat duduk setelah sujud tilawah sebelum naik melanjutkan rakaatnya, maka sholatnya tidak batal. Nah, juga tidak batal sholat atau dimaafkan duduk setelah salam imamnya si masbuk pada selain tempat tasawufnya masbuk. Setelah salam imamnya masbuk pada selain tempat tasawufnya masbuk. Ketika imam tasawuf akhir, masbuk tasawuf kedua, masbuk tasawuf di rakaat kedua, imam tasawuf akhir, si masbuk tasawuf pertama. Imam salam kiri dan kanan, masbuk bertahan sebentar di tasawuf itu, tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena duduknya si masbuk, karena duduknya imam juga duduk bagi masbuk. Jadwal duduknya imam juga jadwal bagi duduknya si masbuk. Tetapi apabila seorang masbuk ikut imam di rakaat ketiga salat 4 rakaat, ketika imam tasawuf akhir, masbuk rakaat keberapa? Pertama. Dan itu bukan waktu duduk bagi masbuk. Betul? Kemudian imamnya salam kiri dan kanan, masbuk itu bertahan duduk dia. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu. Dia baca begitu. Nah, maka kalau tidak lama jedahnya, maka tidak batal sholatnya masbuk. Nah, itu mana duduknya masbuk pada selain tempat tasahudnya masbuk. Titik. Amma wuku'u ziyadah sahwan au jahlan udhira bihi fala yadurra. Adapun terjadinya penambahan rukun sahwan karena lupa, au jahlan atau karena tidak tahu yang bagaimana, tidak tahu yang ditolerir dengannya ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang ditolerir. Apa ini ketidaktahuan yang ditolerir? Ketidaktahuan yang bagaimana yang diberikan keringanan hukum. Satu. Ibnu satu. Tidak tahu yang ditolerir rezeki satu. Ketidaktahuan yang diberikan keringanan hukum dalam Islam satu. Yusuf satu. Baru masuk Islam.
Dua, jauh dari ulama. Ketidaktahuan yang ditolerir. Tapi masuk Islam sudah lama, tinggal di sekitar orang alim, tapi nggak tahu juga hukum itu dia. Itu nggak ada toleransi buat dia. Oh, saya nggak tahu, batal sholat bapak, nggak tahu. Kok batal? Udah berapa lama masuk Islam? Kakek saya Islam, nah berarti dari kandungan udah Islam. Nah, mana tinggal? Kota Padang. Kota Padang dia tinggal, nggak tahu dia. Itu membatalkan sholat, tinggal kasih tolerir, ada keringanan hukum buat dia. Nah itu maksudnya. Nah kalau sekiranya penambahan tersebut karena lupa atau karena tidak tahu yang diberikan keringanan dengan ketidaktahuan tersebut, fala yadurru, maka tidak mengapa. Mana contohnya? Kaziyadati sunnatin nahwi raf'il yadain fi ghairi mahalli, seperti menambah perkara sunnah seumpama mengangkat dua tangan bukan pada tempatnya. Nah, menambah perkara sunnah seumpama mengangkat dua tangan pada bukan tempatnya. Bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua diangkat tangan juga. Itu tidak batal sholat. Biasanya orang angkat tangan itu rakaat kedua ke rakaat ketiga. Ini rakaat pertama ke rakaat kedua angkat tangan, rakaat ketiga rakaat keempat angkat tangan. Asal bangkit dari sujud pasti angkat tangan ya. Kenapa angkat tangan di situ? Kan nggak ada sunnahnya. Nggak tahu. Kenapa bapak nggak tahu? Baru kemarin masuk Islam. Ya. Tapi kalau sudah lama masuk Islam nggak tahu juga, batal sholatnya. Nah, batal sholat. Atau menambah rukun qauli. Seperti Al-Fatihah. Itu tidak batal salat. Menambah rukun qauli seperti Al-Fatihah, atau menambah rukun fi'li karena mutawa'ah. Menambah rukun qauli, menambah rukun fi'li, rukun berupa gerakan karena mengikut. Contoh, seperti dia ruku atau sujud sebelum imamnya. Dia sudah ruku, padahal imam belum ruku. Dia sudah sujud, pada imam belum sujud, kemudian punya kewajiban kembali ke gerakan sebelumnya, maka sholatnya tidak batal, karena dengan dia kembali kepada berdiri, bakalan dia bikin ruku 2 kali. Nah, dia ruku 2 kali itu, 1 karena lupa, 1 karena wajib mengikuti imam. Maka menambah rukun fi'li karena mengikuti imam tidak membatalkan sholat. Titik. Dan batal ia sholat bi'atiqadin aw zanni fardin muayyanin min furudiha naflan litalahubihi. Batal ia sholat dengan meyakini atau menduga salah satu fardu tertentu, rukun tertentu dari rukun-rukunnya sholat dianggap sebagai sunnah. Kenapa batal? Karena bermain-mainnya seseorang. Batal sholat dengan meyakini atau dengan menduga salah satu rukun tertentu dari rukun-rukunnya sholat, dianggap dia sebagai sunnah. Batal sholatnya karena bermain-mainnya seseorang. Itu maknanya main-main. Apa hukum baca Subhana Rabbil Azimi dalam sholat ketika ruku? Rukun enggak tadi? Batal enggak sholat? Al-Fatihah itu sunnah, selawat itu sunnah, takbiratul ihram sunnah.
ketika dia beranggapan rukun adalah perkara sunnah dalam sholat, beranggapan saja batal, apalagi dia meyakini, maka sholatnya batal, karena dia dianggap main-main. La in ya'taqadal ami, tidak batal sholat jika meyakini oleh orang awam naflan min af'aliha fardan, perkara sunat dari gerakan-gerakannya sholat dia anggap sebagai rukun. Nah, itu kalau untuk orang awam tidak batal sholat, hanya orang awam ya. I'ni'taqadal ami, jika beranggapan oleh orang awam, dianggap sunnah dari perbuatan-perbuatan sholat, dia menganggapnya itu fardu. Yang tadi fardu nganggap sunnah. Orang awam enggak, orang awam batal sholatnya kalau fardu dianggap sunnah. Tapi apabila dia orang awam menganggap sunnah sebagai fardu, tidak batal sholatnya kalau awam. Tapi kalau dia pelajar agama menganggap sunnah sholat sebagai fardu, batal sholatnya. Apa hukum baca surah? Wajib. Kalau nggak baca surah batal sholat. Kamu sekolah di mana? 7 tahun mondok. Nggak tahu hukum itu, nggak tahu saya, lupa. Ada dulu belajar dengan sambil menggambar. Dengar saya tapi nggak pasti lah. Kayaknya baca surah Al-Azim itu rukun, nggak batal sholat. Rukun, maka batal sholat pelajar agama itu. Memang ada pembahasan ruku itu minimal seukuran membaca Subhanallah azimi, baru sah tumakninah rukunya, minimal rukunya begitu. Maka anggapan dia mesti baca Subhanallah azimi, kalau nggak batal sholat. Pada saat itu batallah sholat si pelajar agama itu. Aw alima anna fiha fardan wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma, atau tidak batal sholat jika dia mengetahui sesungguhnya dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Ada rukun, ada sunnah, tapi dia tidak bisa bedakan antara keduanya. Mana yang rukun, mana yang sunnah dia nggak tahu. Saya nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang saya tahu dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Kalau dia orang awam, nggak batal sholatnya. Kalau dia ulama dan pelajar agama, batal sholatnya. Kalau tidak bisa membedakan ni rukun, ni sunnah, ni rukun, ni sunnah. Yakin dia ada rukun dalam sholat, ada sunnah dalam sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, tahu semuanya bagiannya, tapi nggak tahu membedakannya. Maka kalau pelajar agama, sholatnya batal. Nah, kalau orang awam tidak. Wala qasda bi fardin muayyanin nafliyah. Yang penting dia tidak bermaksud, tidak punya tujuan dengan fardu tertentu akan sunnah. Itu saja syaratnya. Dia tahu dalam sholat ada rukun, ada sunnah, tapi dia tidak bisa membedakan maka rukun dan sunnah, maka sholatnya tidak batal. Dengan tambah satu syarat lagi, dia tidak pernah beranggapan dia tidak pernah beranggapan satu dari fardu itu sunnah. Hanya sekadar nggak tahu saja. Tahukah kamu dalam sholat itu ada rukun, ada syaratnya, ada sunat abadnya, ada sunat hayatnya? Tahu.
Tahukah kamu mana sunnah apa? Mana rukun? Mana sunat hayat? Tahu? Tidak tahu saya. Kalau dia orang awam nggak ada masalah. Tapi ada yang saya tahu satu. Apa itu? Tasawuf akhir itu sunnah. Nah, itu yang saya tahu. Hukum sholatnya batal. Lihat syaratnya di situ. Walam yumayyiz alima anna fiha fardan wa naflan. Dia mengetahui dalam sholat ada rukun, ada sunnah. Dia tidak bisa membedakan di antara keduanya, maka sholatnya tidak batal. Tapi jangan sampai bermaksud dengan rukun tertentu sebagai sunnah. Wala ini ataqada anna kulla furudun. Tidak juga batal salat bagi orang awam jika dia meyakini sesungguhnya seluruhnya itu adalah rukun. Itu nggak batal salat orang awam. Nah, itu sebabnya orang-orang awam salatnya lebih lama. Ya, pelajar agama. Nah, karena orang awam semuanya agak rukun. Semuanya dibaca. Yang belajar agama ini tahu dia rukun mana enggak rukun. Maka dia pilih-pilih. Maka cepat selesai salatnya. Itu tanggung jawab belajar agama. Beda sama yang lain. Di dalam hukum syariat aja ada perbedaan, tapi enggak semuanya. Nah, maka di bidang pahala juga ada. Nah, tanggung jawab juga ada. Nah, dalam hal melakukan perkara makruh juga ada beda. Orang awam melakukan perkara makruh. Jadi kalau ulama melakukan perkara makruh haram. Kenapa haram? Karena nanti perkara makruh itu bermasyarakat. Nah, menjadi amalan setiap masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Akhirnya memunculkan satu syariat makruh. Makanya nggak boleh. Maka karena kewajiban mereka, karena sikap mereka beda sama orang-orang awam yang biasanya, maka Allah juga bedakan mereka di akhirat. Nah, kan Allah bisa bedakan rukun, sunat, hayat. Nah, coba pada salat. Bisa bedakan rukun, sunat, hayat apa? Maka dia imam sholat dan sampai pada sholat. Batal sholat pelajar agama yang tidak bisa membedakan rukun, sunat, ab'ad, sunat, hayat. Nah, membedakan antara sunat, ab'ad dan hayat kalau nggak tahu nggak ada masalah. Yang mesti adalah membedakan antara rukun dengan sunat. Nah, itu mesti tahu. Oh, ini apa nih? Apa dia? Ya, rukun. Oke. Baca dan iftitah. Sunat. Hayat atau ab'ad? Enggak tahu saya itu. Hayat atau ab'ad? Enggak tahu. Baca tasawuf awal. Hukum. Sunnah, sah. Sah. Rukun batal. Kurang apa hukumnya? Sah. Bid'ah. Selesai. 6. Masya Allah. Tambihun.
Wa minal mubtili aidan hadathun bila qasdin. Di antara perkara membatalkan salat juga adalah berhadas walaupun enggak ada tujuan. Allahu akbar. Imam. Sami Allahu liman hamidah. Saya kalau salat belakang imam itu jengkel kan? Dia sudah bergerak tapi tidak ada apa-apa. Sudah berdiri lurus dia. Sami Allahu liman hamidah. Mau kita gerak cepat, apa kata mama nanti? Ya enggak pula sunnahnya bergerak sebelum aba-aba selesai. Enggak bergerak secepat, lama kita jadinya tidak nih. Gara-gara dia nih. Allah turun nih bawah. Allahu Akbar. Udah lama dia suruh baru Allah Akbar. Otomatis tidak kita kelamaan jadinya. Nah, turun aja dah bawah. Rukun salat idza sajada fasjudu. Apabila imam sudah sujud, sujudlah kamu. Walaupun aba-abanya terlambat. Nah, maka Pak Imam, aba-aba itu serentak Pak Imam antara gerakan dan aba-aba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Enak. Jadi kita habis aba-aba kita gerak pas jadinya. Nah, pas Pak Imam tadi mengatakan mau sujud, Allahu Akbar, fut. Saya sama keput. Terus saya di sholat. Mama tanya, kenapa kamu kentut lanjut sholat? Enggak sengaja. Enggak sengaja batal. Enggak lah, kan enggak sengaja kentut. Sengaja dia kan, enggak sengaja. Ini fikih awam nih. Fikih ngotot namanya. Pak batal dah sholat tuh, Pak. Enggak sengaja masa batal. Tertentu enggak sengaja. Ada di mana hari itu? Pokoknya nggak boleh sebut nama dia. Sholat di satu masjid. Nah, abang nih, abang masih. Dia pakai celana atas lutut. Ketika berdiri pas lah, di bawah lutut dikit kan, pas bawah lutut. Nah gitu dia sholat. Tadi saya sedang sholat di pandang sini sebenarnya. Betul ternyata. Sampai celana pendek. Kata kawannya batal sholat kamu itu. Pulang lagi lah kan ada sarung. Sudahlah. Allah terima enggak. Allah tahu juga saya nggak lupa. Dan saya nggak sengaja lupa. Apa lagi? Itu bikin otak. Nah, sama dengan ini juga. Kalaupun dia nggak sengaja, tetap batal kalau sudah kentut. Begitu juga ittisalu najisin la yunfa'an, bersambung dengan najis yang tidak dimaafin. Bersambung dengan najis yang tidak dimaafin kecuali indafa'u halan, jika dia mengelakkan akannya najis saat itu juga. Baiklah darasal imamu, maka apabila telah duduk oleh imam di tasyahudi untuk mengadakan tasyahud. Ketika tasyahud misalnya, dekatkan jari dia telunjuknya, maaf, diangkat telunjuknya. Pada saat itu jatuh tercecak, tapi kering sih. Tempel di ujung telunjuknya. Dia kan lihat tadi itu. Wah, itu cecak. Langsung dia singkirkan gitu. Kering, nggak batal. Atau pakaian yang dibawa. Nah, nampak najis, buang, nggak batal. Tapi ketika dia
dekat. Nampak tak cicak jatuh di baju dia. Tekan. Bagai semut. Sampai. Apa hukum salatnya? Apa hukum salatnya? Batal. Nah, di mana letak batalnya? Kan dia sudah singkirkan secepatnya. Letak batalnya dengan dia bersentuhan dengan najis secara sengaja. Ada bagaimana cara buangnya? Itu. Tak boleh dipegang. Oke, semua tu. Begitu. Batal dah. Sekali itu aja batal. Karena dia sengaja nyentuh. Maka cara membuang najis secara spontan yang dikatakan di sini, inda fa'u halan, jika dielakkan najis itu saat itu juga, itu dengan cara mengkibaskan pakaian, bukan menyentuh najis apalagi ngambilnya. Nah, sedang sholat, bulu kucing, tempel baju, dibuang pakai telunjuk, batal. Kibas. Tak mau deh. Tak mau juga. Batal tak salahnya? Batal. Tengok bulu kucing benang bajunya. Salah salahnya. Kenapa? Oke, sudah benar. Nah, berarti wajib. Ulang tadi. Jadi batal sholat kalau tersambung dengan najis. Ketiga, batalkan sholat terbuka aurat. Inkisaf auratin, terbuka aurat, illa inkashafaha rihun fasatara halal. Kecuali jika membuka akannya aurat oleh angin, lalu dia menutupnya saat itu juga. Ditutup saat itu juga. Ini oleh angin itu contoh saja. Misalnya celana sarung misalnya, ketika bangkit dari sujud, dari berdiri, dari duduk muka berdiri ke injak ujungnya. Nah, jatuh dia. Jatuhnya sampai ke lantai, masih sampai di paha akabnya, tapi dah terulur, langsung dia nggak batas lagi. Tapi kalau udah jatuh ke lantai, dia ambil, tarik sini, oh itu lama itu, batal sholat. Nah, kuatan kuruknin amdan, batal sholat meninggalkan rukun secara sengaja. Nah, dan juga termasuk membatalkan sholat syakun fi niyatit taharum, ragu dalam niat takbiratul ihram. Nah, ragunya itu kapan terjadi? Di tasawuf akhir. Di tasawuf akhir dia ragu-ragu. Tadi dia niat sholat zuhur atau asar, maka wajib ulang sholat lagi. Atau ragunya waktu takbir rakaat kedua. Bayangkan di imam sholat Jumat, kan dia buat rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata setan, tadi kamu lihat enggak tahu saya. Ar-Rahmanirrahim, batal dah sholat itu. Antum buat apa? Ulang takbir lagi? Atau lanjutin sholat batal itu? Nah, demi menutup malu dan lanjutin aja. Itu buat sholat zuhur lagi, dosa dia. Nah, itu maka jelas-jelas mau imam sholat Jumat itu. Saya harus jelas-jelas. Ragu satu rakaat, tambah satu rakaat, berani enggak? Kalau imam nih, imam saja berani enggak? Makmum aja belum tentu berani ya.
berdiri di soft nomor 3, ragu rakaat pertama di rakaat kedua, berdiri menambah 1 rakaat. Boleh tahu orang? Tapi dengan adanya masjid mentancar salat ba'diyah langsung itu boleh. Samarkan dulu. Salam orang tahu nggak salam, cuma oleh aja. Di atas. Setelah dia nggak salam tadi, angkat tangan tuh terus samaran aja. Ya orang setelkan salam deh. Pikiran sianu nih. Masalah. Atau syartin laha, ragu tentang syarat baginya niat berserta berlalu satu rukun qauli atau rukun fi'li atau lama jedahnya. Wa ba'dul qauli ka kulli, sebagian rukun qauli sama dengan seluruh rukun qauli di segi lamanya jedah ragu, atau pendek jedahnya ragu tapi dia tidak mengulang apa yang telah dia baca padanya. Wallahu a'lam. Nanti kita uraikan lagi karena pembahasannya panjang. Subhanallah.